ada 3 orang yang doanya insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada 3 orang yang ketika dia berhajat kepada Allah, dia bermohon meminta sesuatu kepada Allah, itu tanpa hijab Allah itu langsung akan mengabulkan doa orang tersebut. Tapi dengan apa? Yang awal tadi, al-yakinu la yusal bisaki. Kalau dia yakin, kadang kan gini Mbak Jira, ada orang yang doa itu dia sambil lihat-lihat, jadi dia doa mulutnya ngucap, ya kan, lisannya ngomong, tetapi hatinya enggak. Jadi ketika kita betul-betul yakin kepada Allah, antara ucapan dengan hati itu satu jalannya. Iya. Nah, itu jadi ketika kalau kita serius kepada Allah, Allah jadinya 2 rius. Betul. Ya kan? Apalagi di bulan Ramadan 1 rius manusianya, Allah bisa beribu-ribu rius. Tapi kalau kita nggak yakin, ya gimana lagi gitu kan? Allah tetap nunggu loh. Ini manusia hambaku doanya serius pun enggak. Nah, jadi ketika bulan Ramadan ini ada 3 orang yang doanya itu ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan dijabah. Siapa? Yang pertama, orang yang melaksanakan puasa itu sendiri. Nah, siapa yang berpuasa, maka doanya sepanjang hari itu, sepanjang dia berpuasa, maka doanya, kapan dia berdoa? Mulai dari terbit fajar. Makanya kalau orang berpuasa tuh Mbak Citra, ketika sahur itu istighfar lah, ketika sahur maka berdoalah. Kalau kita tahu ilmunya Mbak Citra, ketika kita berbuka, kita minum aja dulu. Minum aja cukup baca bismillah, kita minum saja dulu, atau bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Iya, ayo ngadahkan tanganmu waktu itu. Ngadahkan tangan itu waktu mustajab, itu betul-betul waktu mustajab ketika kita meminta sesuatu. Mintalah sesuatu hal yang paling tinggi. Gitu. Singkat, padat, gitu, tapi bermakna apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu, jadi itu doa orang yang tidak tertolak oleh Allah ketika dia berpuasa. Yang kedua doa yang tidak tertolak. Insya Allah ya, yakinlah insya Allah doanya insya Allah tidak akan tertolak. Apa? 2 itu doa pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kalau kita seorang pemimpin, kalau kita pemimpin itu adil, ketika pemimpin adil itu sedang berdoa kepada Allah, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Iya. Sepakat? Sepakat. Allah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawabnya di sisi Allah nanti. Apa selama ini kita mengatakan bahwasanya pemimpin itu kan hanya laki-laki? Tidak loh. Kullukum, kata Allah, setiap kamu. Kalau setiap kamu, kita perempuan itu pemimpin, laki-laki juga pemimpin, ya kan? Kita kan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, maka kata Allah, ingat, kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Ya. Kemudian yang ketiga, Mbak Citra, apa sih doa yang dikabulkan oleh Allah? Yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Di bulan puasa ya, di bulan puasa. Doa orang yang terzolimi. Kata Rasulullah SAW, ketika orang yang terzolimi itu berdoa, mengadu kepada Allah, terlepas ya, orang yang terzolimi ini terlepas dia muslim atau dia tidak muslim, atau bahkan dia kafir, baik laki-laki atau perempuan, walaupun dia ahli maksiat, dia tak pernah sholat. Misalnya orang muslim, dia sama sekali tak pernah sholat, begajul segala macam, dia pernah sholat. Tetapi ketika dia terzolimi dan dia berdoa kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Di hari-hari biasa, apalagi ketika berada dalam bulan Ramadan. Jangan kita bilang sebasanya, oh dia tidak sholat, berarti kita zolimi saja dia. Tidak. Kalau ketika dia merasa terzolimi dan dia berdoa kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang pentingnya, zolim itu apa sih? Zolim itu adalah perbuatan yang tercela yang merugikan orang lain. Apa contohnya zolim, Mbak Citra? Zolim itu ada 2, Mbak Citra. Pertama itu zolim kepada Allah. Zolim berarti rugi ya. Zolim apa? Zolim itu adalah perbuatan yang tercela yang merugikan orang lain. Tapi zolim itu ada 2. Yang pertama itu zolim kepada Allah. Apa bentuk zolim kepada Allah? Zolim kepada Allah itu menduakan Allah. Ya kan? Menduakan Allah itu perbuatan syirik. Kemudian yang suka meramal, yang suka ke dukun. Kalau hari-hari biasa Mbak Citra, orang yang pergi ke dukun, baru perginya aja tuh,
baru pergi saja, belum meyakinkan bahwasanya iya, baru pergi saja, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Kemudian dua apa? Zolim terhadap manusia. Zolim terhadap manusia seperti apa? Balik lagi, zolim itu adalah perbuatan yang tercela yang merugikan orang lain. Menipu itu menzolimi orang lain. Berdusta, berbohong, menzolimi orang lain, mengambil hak-hak orang lain, merampas hak-hak orang lain, dan itu namanya menzolimi orang lain. Nah, itu ketika orang yang dizolimi ini berdoa kepada Allah karena dia merasa dirugikan, itu hati-hati, karena doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini ayo kita maksimalkan lahir dan batin, perasaan kita juga, bahwasanya Allah itu menunggu doa-doa orang-orang yang beriman. Allah menunggu doa-doa orang yang berharap berdoa kepada Allah. Nah, ketika Ramadan ini berlalu, kita akan merasa sendiri. Sekarang Allah ada bersama kita, berdoalah sebanyak-banyak mungkin. Kemudian berdoa itu jangan yang sekedar-sekedarnya saja. Manfaatkan momen Ramadan ini untuk meminta apa saja yang kita inginkan.